Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya kembali, Joe Borning, dalam firman hari ini 2 ayat. Kita akan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu bersyukur Tuhan. Melalui firman ini, biarlah firman ini memberkati setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman pada kesempatan ini saya ambilkan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menaikkan dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur kita bisa berjumpa kembali. Beberapa hari ini banyak kesibukan dan lain sebagainya, mempersiapkan persiapan dan agenda-agenda kegiatan gereja. Dan saat ini berjumpa kembali melalui firman ini, biarlah kita semua bisa dikuatkan dan saling menguatkan. Nah, kita melihat kitab Wahyu ini berbicara tentang kedatangan yang juga datang dengan awan-awan. Ia datang dengan awan-awan. Dengan kata depan, lihatlah. Semua manusia, lihatlah. Dia datang dengan awan-awan. Siapa dia tersebut? Ketika itu merujuk ayat-ayat sebelumnya dari ayat 4, 5, dan 6. Tidak lain, Yesus Kristus. Lihatlah, Yesus Kristus datang dengan awan-awan dan setiap mata melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tentu bagi orang yang tidak pernah mempercayai akan meratapi, akan menyesali. Nah, Yohanes sebagai penulis menyebutkan banyak hal tentang Kristus di dalam ayat 5 dan 6 sebelum ayat 7 tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang datang bersama awan tadi sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam ayat 7 ini dengan jelas, dengan tegas, bahwa Yesus Kristus pada akhirnya nanti yang datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim yang adil. Untuk menghakimi dunia, untuk menghakimi semua orang yang percaya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara, siapapun kita, semua manusia nanti pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang pernah dilakukannya, sesuatu yang pernah diperbuatnya ketika kita hidup, dan kita mempertanggungjawabkan. Setiap masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan di sini bahwa ayat 8 disebutkan yang awal, yang akhir. Yang awal, yang akhir, Alfa dan Omega, huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad Yunani. Maksudnya ialah bahwa Allah adalah pencipta dan penggenap segala-galanya. Dan juga di sini boleh kita melihat lagi hubungan antara kitab Wahyu dan suatu nats dalam perjanjian lama, yakni Yesaya pasal 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Tetapi renungan saya hari ini khusus Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan dan melihat setiap kita, orang-orang percaya, akan diperhadapkan dalam suatu pengadilan yang luar biasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itu ayat 8 dari Wahyu pasal 1 yang saya pakai renungan ayat 7 dan 8. Aku menunjuk kepada, di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Alfa, yang pertama dan yang terakhir. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Kristus ada dan yang sudah ada dan sudah ada dan yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Maka Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Tadi huruf pertama abjad Yunani dan terakhir Yunani, yang memberikan penjelasan tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih punya banyak waktu, kesempatan untuk bertobat. Kita masih punya banyak waktu, kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih.
Kita masih punya banyak waktu untuk ikut ambil bagian. Kalau firman Tuhan minggu kemarin tentang talenta, tiap-tiap orang punya talenta. Pergunakanlah setiap talenta yang ada untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di mana saudara ada, di mana saudara berada, di mana saudara bergereja. Pergunakanlah setiap talenta, sekecil apapun talenta itu. Kesempatan itu jangan pernah kau sia-siakan. Sambil menunggu Yesus Kristus datang kedua kalinya, kita mempersiapkan diri di dalam pelayanan melalui talenta kita. Jangan dengan terpaksa, dengan sukacita, dengan gembira, sambil menanti hari Tuhan datang. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin.